semuanya, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, tapi nyatanya sedang dikembangkan saat ini. Ya, kita akan berbicara tentang Neuralink. Bayangkan jika kita bisa menghubungkan otak kita langsung dengan komputer. Kedengarannya mustahil? Tidak. Bagi Elon Musk dan tim Neuralink-nya. Mereka sedang mengembangkan teknologi yang bisa membuat hal ini menjadi kenyataan. Jadi, apa sebenarnya Neuralink itu? Neuralink adalah perusahaan neuroteknologi yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun ke-2016. Tujuan utamanya adalah mengembangkan antarmuka otak komputer yang bisa diimplan ke dalam otak manusia. Bayangkan, sebuah chip kecil, lebih tipis dari rambut manusia, yang bisa membaca aktivitas saraf di otak kita. Cara kerjanya cukup mengagumkan. Chip Neuralink yang disebut link ini ditanam di bawah kulit kepala dan terhubung ke otak melalui ribuan elektroda mikroskopis. Elektroda ini bisa membaca dan merangsang aktivitas neuron di otak, seperti penerjemah universal. Chip ini mengubah sinyal listrik dari neuron menjadi data yang bisa diproses komputer. Tapi, tunggu dulu. Untuk apa sebenarnya teknologi ini? Tujuan awalnya sangat mulia. Neuralink dikembangkan untuk membantu orang-orang dengan kelumpuhan, kebutaan, atau gangguan neurologis lainnya. Misalnya, seseorang yang lumpuh bisa mengontrol smartphone atau kursi roda hanya dengan pikiran mereka. Bahkan, ada potensi untuk mengembalikan kemampuan berbicara pada orang yang kehilangan kemampuan tersebut. Sekarang, pertanyaan besarnya, apakah kita bisa mengunggah pikiran kita? Jawabannya kompleks. Saat ini, teknologi Neuralink masih belum sampai pada tahap itu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah membaca dan menerjemahkan sinyal saraf tertentu. Kita belum bisa mengunduh kenangan atau mengunggah pengetahuan seperti di film Matrix. Namun, penelitian terus berkembang. Para ilmuwan telah berhasil merekam dan memetakan aktivitas otak dengan detail yang semakin meningkat. Beberapa eksperimen bahkan telah berhasil menerjemahkan pola pikiran sederhana menjadi kata-kata atau gambar. Tapi, kita masih jauh dari kemampuan untuk benar-benar memindahkan kesadaran atau memori ke dalam komputer. Tentu saja, teknologi ini juga memunculkan berbagai pertanyaan etis. Bagaimana dengan privasi pikiran kita? Apakah data otak kita bisa diretas? Bagaimana jika teknologi ini disalahgunakan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab seiring berkembangnya teknologi ini. Yang menarik, Neuralink baru-baru ini mendapat izin dari FDA untuk melakukan uji klinis pada manusia. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa teknologi ini bukan sekadar angan-angan. Meski begitu, masih ada banyak tantangan teknis dan etis yang harus diatasi. Perkembangan Neuralink juga membuka diskusi menarik tentang masa depan hubungan manusia dengan teknologi. Akankah kita suatu hari nanti bisa berkomunikasi telepati melalui internet? Bisakah kita menyimpan memori kita di cloud? Atau bahkan, apakah kita bisa mencapai semacam keabadian digital dengan memindahkan kesadaran kita ke komputer? Meski terdengar seperti science fiction, penting untuk diingat bahwa teknologi selalu berkembang dengan cara yang tak terduga. Siapa yang menyangka 50 tahun lalu, kita akan memiliki komputer super di saku kita dalam bentuk smartphone. Mungkin 50 tahun ke depan, antarmuka otak komputer akan menjadi hal yang biasa. Tapi untuk saat ini, mari kita fokus pada potensi nyata Neuralink, membantu mereka yang membutuhkan. Teknologi ini bisa mengubah hidup jutaan orang dengan disabilitas, memberikan mereka kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia dengan cara
yang sebelumnya tidak mungkin. Jadi, meskipun kita belum bisa mengunggah pikiran kita, seperti di film-film fiksi ilmiah, Neuralink membuka jalan menuju masa depan yang menarik, masa depan di mana teknologi dan biologi bisa bekerja sama dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Neuralink? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Jika sudah tersedia untuk umum, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan teknologi masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.